Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsihi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil ukhra min husnil islamil mar'ihi tarkuhu ma la ya'nihi. Wa qala aidan man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah Masjid Asy-Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu murahnya Allah memberikan kita segala nikmat, nikmat iman, nikmat sehat. Wabil khusus Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Doa yang kita panjatkan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tradisi para sahabat sebelumnya 2 bulan sebelum Ramadan para salafus saleh memaksimalkan semua potensi yang dimiliki dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita saat ini berada di bulan yang kita doakan 2 bulan sebelumnya. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi yang mulia jemaah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang sangat diberkahi. Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi bulan ini. Pertanyaannya yang mungkin di kita sering muncul, bulan yang berkah, pekerjaan yang berkah. Apa itu makna keberkahan yang harus kita fahami? Keberkahan itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang berlimpah. Maka Ramadan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, detiknya saja berkah. Menitnya, jamnya, harinya, bulannya, semuanya itu keberkahan. Jangan sampai terlewat detik saja, menit saja. Di Ramadan ini kita tidak isi dengan amal soleh. Bukankah amal soleh ini yang kita harapkan sehingga nanti kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Amal soleh, catatan kebaikan kita berupa amal soleh ini akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Ramadan ini semuanya kebaikan. Hari-harinya itu kebaikan. Rasulullah SAW pernah menganalogikan, kalau seandainya ada satu umat, seseorang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, amalannya tidak berubah, aktivitas ibadahnya tidak berubah, maka di 11 bulan selanjutnya dia akan susah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka ma'asyiral muslimin, di waktu yang singkat ini, manfaatkan semua potensi yang kita miliki sehingga dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan.
Bagaimana caranya kita mengoptimalkan semua aktivitas harian kita? Satu saja, semua amal kebaikan itu tergantung pada niatnya. Maka kemudian khatib sering menyampaikan di beberapa kesempatan, apa perbedaannya? Orang yang masuk ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, hanya menumpang mengecas handphone saja atau melaksanakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Perbedaannya di niatnya. Karena niat itu akan mendirect kita melakukan semua aktivitas yang orientasinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan, luruskan niatnya karena Allah, karena itu akan bernilai ibadah. Ibadah secara makna, kata Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullaha wa yarda min afwalihi au a'malihi bizahiri wal batinin. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ibadah itu adalah semua sebutan, semua nama, ismun jami'un likulli ma yuhibbullaha wa yarda. Semua nama, semua pekerjaan, semua aktivitas yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Pekerjaan duniawi kita laksanakan, mungkin waktu kita lebih banyak di kantor misalkan daripada di rumah. Prinsipnya adalah kullu hayatuna ibadah. Jadikan semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Ma yuhibbullah, apa yang dicintai Allah, wa yarda, dan diridhoi, baik itu perkataannya, perbuatannya, bizahiri au batinihi, yang terlihat maupun tidak terlihat. Itu ibadah. Dan kebalikannya, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, maksiat itu adalah yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, momentum Ramadan menjadi refleksi bagi kita. Luruskan niatnya, kuatkan ikat pinggangnya, maksimalkan potensi yang dimiliki. Bukankah itu yang akan kita harapkan nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang kita lakukan? Jangankan urusan akhirat, urusan duniawi saja, pekerjaan saja, kita memiliki target. Kita dituntut untuk mencapai target. Kita punya sasaran kerja individu, punya KPI, bahkan difokuskan untuk attention of detail, melaksanakan segala sesuatu, zero mistake misalkan. Karena itu akan mempengaruhi impact yang lain. Tapi bagaimana target kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah? Punya enggak kita, punya atau tidak bagi kita sebagai hamba, sebagai ibadur rahman, memiliki KPI, zero mistake, memiliki sasaran kerja individu sebagai hamba. Ramadan menjadi refleksi bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Momentum ini jadikan berapa kali Ramadan singgah kepada kita, singgah ke rumah kita. Mungkin ada yang di antara kita lebih dari 20 kali, 30 kali, 40 kali, bahkan bisa lebih dari 50 kali Ramadan singgah kepada kita. Tapi apa yang berubah? Jangan sampai ma'asyiral muslimin kita termasuk salah satu di antara doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh baginda Nabi SAW ketika menaiki mimbarnya. Karena anak tangga mimbarnya Rasulullah itu ada 3. Anak tangga pertama Rasulullah mengaminkan, anak tangga kedua mengaminkan, dan anak tangga ketiga diaminkan. Secara logika, malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, berdoa kepada Allah, diaminkan oleh manusia yang paling mulia, tidak mungkin doanya tertolak. Apa salah satu doa di antara 3 yang diaminkan oleh Rasulullah SAW? Ketika masuk bulan Ramadan, ada satu orang masuk kepadanya bulan Ramadan, dia melalui bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, la yughfar lahu, tidak diampuni dosanya.
biasa saja. Tidak diampuni dosa itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara kita selanjutnya untuk memaksimalkan ibadah Ramadan ini sehingga nanti dia menjadi pengingat bagi kita, bahkan bisa disiapkan satu pintu oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk yang berpuasa Ramadan. Namanya Babur Rayyan. Tidak ada satu orang pun yang akan memasuki pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk kepada pintu tersebut. Yang membuat kita termotivasi melakukan segala sesuatu hanya ada dua saja, ma'asyiral muslimin. Pertama, rasa takutnya kepada Allah. Al-khauf minal jalil. Itu makna takwa disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Al-khaufun minal jalil. Takut kepada Allah, itu akan memotivasi kita. Yang kedua adalah ar-raja, harap. Dua kondisi ini ada pada manusia. Antara takut kemudian harap. Itu akan memotivasi dia untuk melakukan segala sesuatu. Imma ia bermaksiat kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik, atau imma ia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kondisi ini harus balance, harus tawazun. Ustadz kita sering menyampaikan bahwa ketika ada rasa khauf dan rasa roja pada seorang hamba, dua-duanya harus sama rata. Tidak khaufnya lebih atau tidak rojaknya lebih. Karena efeknya nanti kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, kenapa Ramadan ini menjadi kewajiban bagi seorang Islam, seorang mukmin? Karena ini menjadi syariat bagi kita. Menyempurnakan syariat Islam ini salah satunya adalah kewajiban berpuasa. Dan indikator keimanan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dan khatib-khatib kita sering menyampaikan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu menjadi orientasi kita, ma'asyiral muslimin. Dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186, orientasi puasa hanya 3 saja tujuannya. Meningkatkan ketakwaan kita. Takwanya harus naik setelah Ramadan. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Rasa syukurnya harus bertambah. Dan yang terakhir adalah la'allakum yarshudun. Kedewasaannya harus bertambah. Hidayah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Farhatani inda liqa'i rabbih wa farhatani indal fitrihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada dua kemenangan yang akan diterima, akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan. Ada dua kemenangan bagi orang yang berpuasa. Farhatan indal fitrihi, kemenangan ketika dia berbuka puasa. Kata Imam An-Nawawi, bukan hanya berbuka puasa membatalkan puasa saja, tetapi dia bisa menahan dari mulai terbitnya matahari atau menjelang azan subuh sampai nanti azan maghrib. Dia menahan dari pandangan yang tidak benar, niat yang tidak benar, perkataan yang tidak baik, sampai nanti dia berbuka puasa. Dan yang kedua adalah farhatan inda liqa'i rabbih, kemenangan bagi orang yang berpuasa, ma'asyiral muslimin, adalah kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita masuk surga saja itu tidak seberapa ketimbang kita bertemu dengan Rabb, dengan Tuhan yang selama ini kita sembah, menatap wajah Allah langsung. Kenikmatan surga itu tidak ada apa-apanya kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita takut ini harus ada di dalam diri kita. Ya Rabb, jangan sampai kami tidak berjumpa denganmu, tidak berjumpa dengan nabimu, tidak masuk ke dalam surgamu. Ini kekhawatiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan segala potensi kita, memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan, inayah dan seterusnya, sehingga Ramadan tahun ini Ramadan terbaik di antara Ramadan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Ma'asyiral muslimin wa alamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa tilawatana wa siyamana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.